Ada sebuah kisah yang sangat umum terjadi di banyak perusahaan di Indonesia. Seorang karyawan, sebut saja namanya Rini, sudah bekerja di perusahaannya selama 7 tahun. Ia jarang absen dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tapi dalam setahun terakhir, dia mengalami hal yang sangat berat. Manajernya sering mengubah arah di menit-menit terakhir. Rekan kerjanya mengundurkan diri dan belum ada yang menggantikan. Rini menanggung 2 pekerjaan sekaligus selama berbulan-bulan. Suatu sore, seorang rekan kerja berkata, "Coba deh Rin, kamu ngobrol sama HRD. Mereka pasti bisa membantu." Rini pun masuk ke ruangan HRD, duduk di depan staf yang selalu terlihat ramah itu dan mulai bercerita. Semua yang dirasakannya, frustasi terhadap manajer, kelelahan yang menumpuk, perasaan tidak dihargai, semuanya mengalir begitu saja. Staf HRD mengangguk, mencatat, ngasih tisu. Rini pun keluar dengan perasaan yang sangat lega. 3 minggu kemudian, Rini dipanggil ke rapat. Manajernya ada di sana, HRD juga ada di sana, dan ada sebuah dokumen, surat peringatan dengan namanya tertera di sana. Yang tidak Rini sadari adalah ia mengira sedang curhat, tetapi sebenarnya HRD sedang menyiapkan sebuah berkas. Bukan karena HRD jahat, bukan karena HRD tidak peduli, tapi karena ada satu hal fundamental tentang fungsi HRD yang jarang dijelaskan kepada karyawan. HRD ada untuk melindungi kepentingan perusahaan, bukan kepentingan karyawan secara personal. Ini bukan tuduhan ya, ini adalah deskripsi pekerjaan. Semua yang kamu sampaikan di ruangan itu diproses melalui satu pertanyaan. Apakah resiko bagi perusahaan? Apakah ini perlu didokumentasikan? Apakah ini perlu dikelola? Survei Jobstreet tahun 2024 terhadap pekerja di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% karyawan yang pernah melaporkan masalah ke HRD merasa hasilnya tidak pernah sesuai harapan. Dan sebagian bahkan merasa situasinya menjadi lebih buruk setelahnya. Bukan karena sistem yang gagal, tapi karena banyak karyawan tidak memahami cara yang tepat menggunakan sistem tersebut. Di video ini, mari kita membahas 4 hal yang sebaiknya tidak kamu katakan kepada HRD. Apa yang seharusnya diucapkan sebagai gantinya, bukan agar kamu menjadi tidak jujur, tapi agar kejujuranmu disampaikan dengan cara yang melindungi dirimu sendiri. Yang pertama, saya tidak suka atasan saya, atau atasan saya bermasalah. Ini mungkin yang paling sering terjadi dan paling sering berakhir buruk. Ketika kamu masuk ke ruangan HRD dan mengucapkan kalimat itu, bahkan jika atasan kamu memang benar-benar bermasalah, kamu baru saja memindahkan fokus dari masalah dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menjadi orang yang memiliki masalah, kamu menjadi masalah itu sendiri. HRD tidak pulang memikirkan penderitaanmu, mereka pulang memikirkan bagaimana cara menyelesaikan konflik. Dan cara yang paling cepat untuk menyelesaikan konflik adalah dengan mengelola pihak yang melaporkan, bukan pihak yang dilaporkan. Kenapa? Karena mungkin pihak yang dilaporkan itu sudah lebih senior, lebih berpengaruh, atau lebih sulit untuk digantikan. Dalam konteks budaya kerja di Indonesia yang masih sangat hierarkis, melaporkan atasan kepada HRD tanpa strategi yang tepat hampir selalu menempatkan karyawan dalam posisi yang lebih lemah. Bukan karena tidak ada yang percaya, tapi karena sistem cenderung mempertanyakan motif si pelapor terlebih dahulu. Lalu, apa yang sebaiknya diucapkan? Kamu bisa menyampaikannya dengan cara seperti ini. Misal, kamu katakan, "Saya sedang mengalami beberapa tantangan dalam bekerja dengan atasan saya, dan saya ingin mendiskusikan cara agar kita bisa bekerja lebih efektif bersama. Adakah mekanisme atau mediasi yang bisa difasilitasi?" Masalahnya sama,
Niatmu juga sama, tapi kamu datang sebagai seseorang yang mencari solusi, bukan sebagai yang mengeluh. Dan perbedaan itu dalam proses HRD sangat menentukan kemana percakapan itu akan berujung. Kedua, jangan pernah mengatakan ini tidak adil. Perasaan itu mungkin benar, mungkin juga memang tidak adil kondisinya, tapi kata adil adalah kata yang sangat lemah di dalam ruangan HRD. Keadilan adalah konsep moral. HRD bekerja dengan kebijakan dan prosedur. Ketika kamu mengatakan ini tidak adil tanpa mengaitkannya dengan pelanggaran prosedur yang terjadi, kamu terdengar sangat emosional. Dan di mata HRD, seseorang yang emosional adalah seseorang yang perlu ditenangkan, bukan seseorang yang perlu ditindaklanjuti. Lalu, apa yang sebaiknya disampaikan? Maka kamu bisa coba mengatakan ini. Saya ingin memahami proses dan kebijakan apa yang digunakan untuk keputusan ini. Apakah ada standar evaluasi yang bisa saya lihat? Saya ingin memastikan bahwa saya memahami prosesnya dengan benar. Kalimat itu melakukan hal yang sama, mempertanyakan keputusan yang kamu rasa tidak tepat, tapi kamu melakukannya sebagai seseorang yang memegang kendali, bukan sebagai seseorang yang bereaksi, dan itu mengubah seluruh dinamika percakapan. Yang ketiga, jangan pernah katakan saya sedang stres berat, saya nggak kuat lagi. Ini yang paling perlu disampaikan dengan hati-hati, karena bukan berarti kamu tidak boleh jujur tentang kondisi yang kamu alami. Stres kerja adalah sesuatu yang normal. Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan sekitar 83% pekerja di Indonesia mengalami gejala burnout. Tapi ketika kamu mengucapkan kalimat itu kepada HRD tanpa permintaan yang spesifik, tanpa konteks yang jelas, itu bisa diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa kamu kesulitan menangani beban pekerjaanmu. Dan ketika sinyal itu masuk ke dalam berkas, menjadi bagian dari gambaran yang dilukis tentang dirimu. Gambaran yang mungkin akan kamu temui lagi 6 bulan kemudian saat evaluasi kinerja, atau saat ada keputusan tentang siapa yang dipertahankan ketika perusahaan harus efisiensi. Lalu, apa yang sebaiknya disampaikan? Kamu bisa coba sampaikan begini, Pak, Bu, beban kerja yang ada saat ini telah menciptakan masalah bagi saya dan berdampak pada hasil yang bisa saya kerjakan. Saya ingin berdiskusi cara untuk memprioritaskan ulang tugas-tugas saya atau membicarakan kemungkinan distribusi beban yang lebih realistis. Perasaanmu tetap sama, situasinya sama, tapi kamu datang sebagai seorang profesional yang mengidentifikasi masalah bisnis, bukan sebagai seseorang yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan HRD jauh lebih tergerak untuk merespon yang pertama. Yang keempat, jangan pernah katakan gaji saya tidak sebanding dengan yang saya kerjakan. Datang ke HRD hanya untuk mengatakan saya merasa kurang dibayar, tanpa data, tanpa riset, tanpa pencapaian yang terdokumentasi, sama seperti pergi ke negosiasi tanpa kartu apapun di tangan. Kamu benar, tapi benar saja tidak cukup. Laporan dari beberapa lembaga riset tenaga kerja secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang berhasil mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan hampir datang dengan 3 hal. Gaji pasar yang konkret untuk posisi yang setara di perusahaan yang setara, rekam jejak dan kontribusi yang terdokumentasi, dan percakapan yang dimulai jauh sebelum siklus review tahunan. Lalu, gimana sebaiknya disampaikan? Kamu bisa coba menyampaikan cara ini. Saya ingin mendiskusikan kompensasi saya. Berdasarkan riset yang saya lakukan, rate untuk posisi setara di industri yang sama, tanggung jawab yang sama, berada di kisaran sekian. Saya ingin mempresentasikan juga kontribusi yang telah saya berikan dalam 12 bulan terakhir sebagai bahan pertimbangan. Kira-kira kapan ya kita bisa bahas ini secara lebih detail? Di sini kamu masih meminta hal yang sama. Mungkin ingin mempertanyakan soal kompensasi, mungkin juga ingin meminta lebih tentang kompensasi.
tapi tidak datang dengan cara yang mengeluh, datang dengan cara untuk berdiskusi. Semua yang kita bahas hari ini bukan tentang menjadi tidak jujur, bukan tentang menyembunyikan masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Itu bukan solusi dan bukan pesan yang ingin saya sampaikan. Ini tentang memahami bahwa cara kamu menyampaikan sesuatu menentukan bagaimana sesuatu itu ditangani. Dan di dalam sistem organisasi yang memiliki kepentingannya sendiri, kamu perlu tiba dengan strategi, bukan hanya dengan perasaan. HRD yang baik akan tetap bisa membantumu meski kamu menyampaikan hal-hal ini dengan cara yang lebih terstruktur. Bahkan, mereka biasanya lebih mudah membantu ketika kamu datang dengan cara itu. Karena kamu memberi mereka sesuatu yang bisa ditindaklanjuti secara konkret. Yang paling penting untuk diingat adalah, setiap kali kamu memasuki ruangan HRD, pahami bahwa percakapan itu kemungkinan besar akan didokumentasikan. Bukan karena HRD berniat buruk, tapi karena itu adalah bagian dari tugas mereka. Dan ketika kamu memahami itu, kamu bisa menggunakannya dengan jauh lebih efektif untuk kepentinganmu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu berhak mendapatkan bantuan. Kamu berhak mendapatkan kondisi kerja yang adil, kamu berhak didengar, tapi hak-hak itu paling efektif diperjuangkan oleh seseorang yang datang dengan kepala dingin, dengan kata-kata yang tepat, dan pemahaman tentang orang yang kamu hadapi.